Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sejun yang baru mengetahui hal itu menanyakan kepada Yujin tentang Ana. Yujin menjawab jika dirinya kali ini tak menyembunyikan Ana, sebab Ana pergi atas keinginannya sendiri. Dan Yujin mengatakan jika kali ini dirinya akan membahagiakan Ana dengan caranya sendiri sampai Ana lupa pernah memiliki ibu kandung. Sejun yang mendengar itu masih tak percaya dengan perkataan Yujin yang tak mungkin melakukan itu. Sementara para antek-antek konsorium terlihat sangat gusar karena dokumen rahasia mereka sudah tak dipegang lagi oleh si dokter. Hingga saat dalam pertemuan, mereka masing-masing mendapatkan pesan dari Yujin yang menyapa mereka, membuat mereka berpikir jika sekarang Yujin telah memegang dokumen rahasia mereka dan langsung memberikan selamat kepada Yujin karena kini Yujin telah menjadi anggota konsorium. Membuat Yujin tertawa kegirangan sebab dengan hal itu saja dirinya yang selalu dijauhi oleh para antek-antek konsorium, kini mereka malah mengajaknya untuk bergabung yang padahal Yujin sendiri belum berhasil menemukan flash disk yang dicuri JH. Akan tetapi, Sungwon diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk dengan mengajak Park Hwan-soo untuk membantunya mengambil alih ruangan kaca milik Yujin. Walaupun Park Hwan-soo awalnya menolak itu sebab di sana ada JH aura yang sangat kuat, tetapi Sing Sungwon mengatakan jika JH sedang terluka dan tak mungkin bisa bertarung karena kondisinya sangat lemah. Hingga tak lama, JH pun tersadar dan langsung menanyakan kepada si ibu dokter sebab JH merasa ketika dirinya tak sadarkan diri Ana datang ke sana. Si ibu dokter pun mengatakan jika Ana memang datang, namun tak lama. Mendengar itu, JH kemudian menyuruh cermin ajaib untuk memperlihatkan video ketika Ana datang. Dan seketika, JH pun langsung menangis melihat Ana yang terlihat sangat sedih melihat kondisinya. Mengetahui JH telah sadar, Yujin pun langsung datang untuk menanyakan di mana flash disk yang telah JH curi. Tetapi JH mengatakan jika dirinya mencuri flash disk itu bukan untuk Yujin. Yujin yang mendengar itu menanyakan kepada JH kenapa JH tak mau memberikannya. JH lalu menjawab jika perusahaan Yujin sama-sama terlibat dengan para antek-antek konsorium. Dan karena itu, menurut JH, Yujin tak akan berani mengekspos hal itu ke media, membuat Yujin tak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan JH. Melihat sikap Yujin yang seolah tak berani kepada JH, si pemimpin JSS pun saat berada di ruangannya langsung mengajak Siljang untuk memilih pemimpin baru daripada melayani Yujin yang sudah mulai lembek, membuat Siljang sedikit curiga kepada pemimpin JSS sebenarnya telah melakukan pengkhianatan selama ini. Dan benar saja, ternyata si pemimpin JSS sudah berkomplot dengan Sungwon yang tengah bersiap bersama pasukan Park Hwan-soo untuk menyerang kantor JSS. Bahkan si pemimpin JSS langsung melumpuhkan keamanan kantor JSS tanpa sepengetahuan Yujin, membuat Sungwon bisa leluasa masuk ke kantor JSS bersama anak buah Park Hwan-soo. Dan langsung masuk ke lantai 9 dengan membawa sebuah bom, membuat Yujin terkejut karena tak menyangka hal itu terjadi. Terlebih lagi kondisi JH yang baru siuman dan tak mungkin bisa berbuat apa-apa. Sungwon yang merasa jika dirinya kali ini akan benar-benar bisa merebut lantai 9 beserta kaca ajaib milik Yujin, langsung mengancam Yujin jika tidak memberikannya maka seluruh gedung JSS akan meledak. Walaupun dirinya terdesak, Yujin tetap berusaha bersikap seolah dirinya tak tertekan di hadapan Sungwon dan juga Park Hwan-soo yang melakukan video call. Walaupun sebenarnya Yujin tak tahu harus berbuat apa. Hingga JH pun memiliki sebuah rencana dengan berpura-pura mengkhianati Yujin, yaitu mengatakan jika Yujin belum memegang flash disk yang mereka cari, dan flash disk itu masih ia simpan di tempat aman, membuat Park Hwan-soo menyuruh JH untuk keluar dari sana dan menyerahkan flash disk itu kepadanya. Yujin yang melihat kondisi JH masih lemah menanyakan apakah JH sanggup untuk bertindak dalam kondisinya saat ini. JH hanya mengatakan jika setelah semua ini selesai agar Yujin menikmati waktunya dengan tak datang ke ruangan cermin lagi, sebab dengan hal itu maka Yujin akan lebih bahagia, membuat Yujin mengingat kembali momen saat dirinya pertama kali bertemu dengan JH yang tanpa sadar pertemuan itu membuatnya semakin berubah menjadi lebih baik. Dan tak lama JH pun pergi dari sana. Setelah JH pergi, Yujin kemudian mengatakan kepada Sungwon
jika permainan baru dimulai. Eugene kemudian menyuruh cermin ajaib miliknya untuk menemukan lokasi cucu dari pemimpin JSS dan menyuruh pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Membuat si pemimpin JSS langsung bersujud meminta maaf kepada Eugene dan meminta untuk tak melibatkan cucunya. Eugene yang sudah emosi menyuruh si pemimpin JSS untuk menukar nyawa cucunya dengan nyawanya sendiri. Dan tanpa berpikir panjang, si pemimpin JSS pun langsung mendor dirinya sendiri. Membuat Suwon yang melihat itu langsung ketakutan sebab tak menyangka jika Eugene sangat tak kenal ampun. Sementara JH dengan kondisi yang masih terluka kemudian mengambil flash disk yang ia sembunyikan. Melihat itu, bawahan Park Hwan-soo yang mengawalnya langsung menyerang JH serta mengambil flash disk itu. Akan tetapi tiba-tiba Siljang datang menolong JH dan langsung membawanya ke dalam mobil yang di sana ada Sejun. JH yang sudah muak dengan semua yang terjadi kemudian menaruh flash disk itu dan langsung pergi untuk mengakhiri dendamnya dengan melenyapkan Park Hwan-soo. Sejun sendiri setelah mendapatkan flash disk itu langsung menghubungi para anggota konsorium untuk mengajak mereka bertemu. Sebab dirinya memegang flash disk yang mereka cari. Park Hwan-soo yang mengetahui itu kemudian menyuruh bawahannya untuk mencari JH dan juga Ana. Sebab menurutnya dengan menawan Ana maka Sejun akan mau menukar flash disk itu dengan Ana yang sangat ia cintai. Ana sendiri saat akan berangkat ke Spanyol dirinya langsung dibawa oleh bawahan Park Hwan-soo. Hingga tak lama Park Hwan-soo langsung menghubungi Sejun untuk segera datang ke lantai 9 sebab sekarang Ana menjadi tawanannya. Sejun yang melihat itu tanpa pikir panjang langsung menyuruh Siljang untuk segera pergi ke lantai 9. Sedangkan JH yang sedang mencari Park Hwan-soo kemudian mendapatkan panggilan dari Miran yang mengabarinya jika sekarang Ana ditawan oleh Park Hwan-soo di sebuah lokasi tambang. Mendengar itu, JH pun langsung pergi ke sana seorang diri dan tanpa persiapan JH berusaha mengalahkan anak buah Park Hwan-soo yang jumlahnya banyak. Dengan susah payah, JH pun berhasil mengalahkan sebagian anak buah Park Hwan-soo. Hingga JH melihat Ana yang akan dibawa oleh Park Hwan-soo, membuat JH langsung berusaha menolong Ana di sana. Namun dengan kondisinya yang masih terluka, JH kali ini dengan mudah dikalahkan oleh bawahan Park Hwan-soo dan hanya bisa melihat Ana dibawa dari sana. Setibanya di kantor JSS, ternyata si paman botak bersama para pengawal JSS berhasil melumpuhkan anak buah Sungwon dan juga bawahan Park Hwan-soo yang membawa Ana. Akan tetapi di momen itu Ana kemudian menyadari jika si paman botak ini adalah orang yang dulu datang ke rumahnya ketika insiden yang menewaskan ibunya. Membuat Ana ketakutan dengan si paman botak dan malah pergi meninggalkan si paman botak yang berniat menolongnya. Kembali kepada JH, walaupun dirinya sudah terlihat tak berdaya, namun dengan rasa cintanya serta dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan Ana, JH bisa kembali bangkit untuk berjuang mengalahkan bawahan Park Hwan-soo. Hingga pada akhirnya, JH seorang diri mampu melakukan itu, bahkan membuat bawahan paling kuat Park Hwan-soo memohon ampun karena ketakutan melihat tekad JH. JH lalu menanyakan, kemanakah Ana dibawa pergi? Si bawahan Park Hwan-soo pun mengatakan jika Ana sekarang dibawa ke lantai 9. Si bawahan Park Hwan-soo kembali berkata jika dia harus secepatnya datang ke sana jika ingin menyelamatkan Ana. Sebab bom yang dibawa Sungwon sebenarnya tak bisa dijinakkan oleh Sungwon. Membuat JH yang mendengar itu dengan luka di wajahnya langsung bergegas pergi ke sana. Sementara di lantai 9, Sungwon yang tak mengetahui jika bom di sana tak bisa dijinakkan malah terlihat nyantai untuk memaksa Eugene menyerahkan lantai 9 dan kaca ajaib miliknya. Hingga di sana Sungwon mengatakan jika sebenarnya orang di balik kematian kekasihnya JH adalah dirinya sendiri. Mendengar itu membuat Eugene semakin geram dengan tingkah Sungwon yang ternyata adalah orang yang membuat hidup JH sengsara. Hingga tak lama, Sejun datang ke kantor JSS membuat Eugene mewanti-wanti Sejun untuk tak datang ke lantai 9 sebab itu terlalu bahaya. Namun Sejun yang sangat mencintai Ana tak memperdulikan perkataan Eugene. Sungwon yang mendengar jika sekarang Sejun datang ke sana karena Ana ditawan oleh Park Hwan-soo membuatnya merasa semakin di atas angin. Sebab berpikir jika Sejun yang memiliki flash disk akan menuruti keinginannya. Lalu dengan tertatih-tatih,
JH akhirnya tiba di markas JSS dan langsung mencari keberadaan Ana. Ia kemudian melihat Ana yang sedang dikejar oleh bawahan Pak Wan-soo dan langsung bergegas ke tempat Ana berada. Dengan kondisi yang sudah kepayahan, JH lagi-lagi harus menghadapi anak buah Pak Wan-soo. Hingga salah satu bawahan Pak Wan-soo berhasil menawan Ana dan menyuruh JH untuk menyerah. JH kemudian memberikan isyarat kepada Ana untuk melakukan kode keamanan yang ia ajarkan dulu. Hingga dengan itu, JH berhasil mendorong bawahan Pak Wan-soo yang menawan Ana. Namun setelah itu, tampak JH langsung terjatuh tak sadarkan diri karena luka yang terlalu banyak, membuat Ana panik melihat JH. Di lantai 9, akhirnya Sejun datang dan langsung masuk ke ruangan kaca untuk berbicara dengan Yujin, di mana Yujin masih bersikeras agar Sejun kembali karena impiannya menjadi presiden akan tercapai karena memiliki flash disk yang dicari oleh anggota konsorsium. Tetapi Sejun mengatakan jika dirinya tak mau menjadi presiden jika Yujin mati sebab impiannya menjadi presiden untuk lebih berkuasa dibandingkan Yujin. Dan Yujin pun akhirnya mengatakan jika dirinya sebenarnya tak pernah membunuh ibunya Ana. Ia cuma ingin Sejun menganggap dirinya melakukan itu sebab Yujin takut Sejun meninggalkannya. Di momen itu, pada akhirnya Sejun maupun Yujin berusaha jujur dengan perasaannya jika sebenarnya mereka saling mencintai. Namun karena ego masing-masing yang membuat mereka menjadi salah paham. Kembali ke Ana yang sedang membawa JH ke ruangan kesehatan, di mana asisten Yujin langsung menarik Ana dan menyuruhnya untuk pergi ke lantai 9. Ana yang ingin bersama JH menolak permintaan si asisten Yujin. Tetapi si asisten menyuruh bawahannya untuk membawa Ana, sebab Ana adalah orang yang bisa menyelamatkan Yujin. Saat tiba di sana, Sungwon memanfaatkan hal itu dengan mendor kaki asisten dan langsung menawan Ana agar dirinya bisa masuk ke dalam ruangan cermin, membuat Yujin tak memiliki pilihan lain. Sungwon pun langsung meminta kepada Sejun untuk memberikan flash disk yang ia bawa. Tetapi Yujin menyuruh Sejun untuk tak melakukan itu, membuat Sungwon emosi dan langsung mendor Yujin. Di sisi lain, JH yang baru tersadar kemudian mengatakan kepada Siljang jika bom yang dibawa Sungwon tak bisa dijinakkan oleh siapapun, membuat semua yang mendengar laporan Siljang kepada Yujin panik. Dan memohon kepada Yujin untuk menyalakan kembali lift agar dirinya bisa kabur. Akan tetapi keadaan semakin memburuk ketika daya listrik di sana tiba-tiba menurun, membuat lift benar-benar mati, ditambah lagi luka Yujin semakin parah. Hingga di momen itu malah membuat Sejun, Yujin dan Ana terlihat seperti keluarga karena Ana dan Sejun berusaha mengobati Yujin. JH bersama si paman botak berusaha pergi ke lantai 9 dengan cara manual. Hingga melihat JH datang ke sana, Sungwon kembali menawan Ana agar dirinya bisa keluar dari lantai 9 dibantu dengan JH. Dengan terpaksa, JH pun menuruti keinginan si Sungwon ini dan akhirnya Sungwon bisa pergi dari sana. Sementara JH berusaha menjinakkan bom itu, akan tetapi tak ada waktu yang tersisa bagi mereka untuk keluar. Yujin kemudian mengorbankan dirinya dengan menahan bom itu di ruangan kaca sebab dengan hal itu ledakannya akan berkurang. Tetapi pada akhirnya Sejun memutuskan untuk menemui Yujin dan meminta kepada JH untuk menjaga Ana selamanya, membuat Ana yang melihat keputusan ayahnya hanya bisa menangis. Sementara pada akhirnya Yujin dan juga Sejun saling meminta maaf di detik-detik kematian mereka. Hingga ledakan pun terjadi. Walaupun Sejun dan juga Yujin meninggal, tetapi berkat mereka, JH, Ana dan juga si asisten bisa selamat. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Anggota konsorsium yang di sana ada Sungwon terlihat tersenyum karena merasa bisa terhindar dari masalah karena flash disk yang mereka cari ikut terbakar dalam ledakan, membuat Pak Wan-soo tersenyum bahagia. Akan tetapi ternyata di depannya sudah ada JH yang langsung membawanya untuk melakukan bundir.
Sementara Sungwon saat akan pulang, ternyata semua anak buahnya sudah menjadi bawahan si asisten Eugene. Hingga setelah semua itu selesai, JH dan juga Anna terlihat menjalani hidup dengan sangat bahagia, yaitu pergi ke Spanyol bersama-sama seperti janji mereka. 내 마음은 없고 항상 네 마음을 사실 내 이름은 Dan film pun tamat.